Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuril dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي الحبشي هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. وقال سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صلوا على النور الذي عرج السماء، صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. صلك الله وصلك رسوله الكريم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para masyayikh, para ulama, para asatidah, para habaib, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Fadilatul Ustaz Kiai Mudrik hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallah bituli hayati syarifah. Kita doakan untuk beliau semoga selalu sehat wal afiyah, dipanjangkan umurnya dengan keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beliau di dalam menjalankan, menyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada sahibul bait Ma'had As-Sibawih, masyaallah. As-Sibawih atau Sibuyah, masyaallah, sahibun nahwu. Insyaallah semoga anak-anak yang belajar di pondok pesantren ini mereka menjadi seperti Sibawih, ahli bahasa, ahli nahu, ahli saraf, ahli balaghah, dan pendidikan ilmu lughal arabiyah yang lainnya. Alhamdulillah, hari demi hari, waktu demi waktu, kita kenal dengan Ustaz Mudrik, selalu diajak pindah dari surga ke surga yang lain. Saya katakan pindah dari surga ke surga yang lain, dari pondok pesantren ke pondok pesantren yang lainnya, dari lembaga ke lembaga yang lainnya. Tidak lain yang kita masuki adalah lembaganya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya pondok ini bukan punyanya Kiai Mudrik, bukan punyanya Habib Abbas, bukannya punya kiai, tetapi ini adalah bagian daripada amanah. Amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan surga kita ini surga di dunia dan di akhirat. Kalau gambaran pondok pesantren ini memang sudah surga hakiki. Tempatnya indah, tempatnya sejuk, tempatnya nyaman, kemudian tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar. Biasanya kalau surga itu mengalir ada sungainya. Ini udah ada sungainya sekarang. Jadi antum gak usah ke surga lagi, sini tempatnya surga deh, insyaallah. Surga di dunia untuk mendapatkan menggapai surga di akhirat, yang insyaallah semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antum yang tinggal di pondok pesantren adalah bagian pejuangnya Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi pejuangnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi penerus lisannya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, begitu banyak pesan-pesan Nabi Muhammad, pesannya mereka para ulama, apalagi yang menganjurkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang bersangkutan dengan ilmu,
yang bersangkutan dengan pendidikan. Kalau sudah ada bersangkutan dengan ilmu dan pendidikan, pasti di situ diikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana mereka pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Seperti mereka para sahabat Nabi Muhammad yang meneruskan lisannya Nabi Muhammad, meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sampai ke seluruh penjuru dunia. Mereka mempertahankan agamanya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sehingga dari mereka para sahabat Nabi Muhammad yang berpenjar ke seluruh penjuru dunia, sehingga lahirlah mereka para tabi'in, ulama-ulama yang dimana mereka mengambil daripada ilmunya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa melihat mereka para sahabat Nabi Muhammad sudah jelas. Mereka sahabat Nabi Muhammad. Bahkan di kalangan mereka sahabat Nabi Muhammad, mereka para du'afa, bahkan para budak. Di antaranya budak. Di antaranya Zaid bin Harithah budak. Bilal bin Rabah budak. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau ketika bersama Nabi Muhammad, ketika dekat dengan Nabi Muhammad, ketika berjuang bersama Nabi Muhammad, sehingga mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang muhajirin, dan sehingga mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dengan surganya beliau. Subhanallah. Sayyidina Bilal terompahnya sudah ada di surga. Sayyidina Zaid bin Harithah seorang budak diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad. Lakin ada ibtal tabanni, tetapi paling tidak dia sudah menjadi bagian daripada pejuangnya Nabi Muhammad. Ketika beliau, seorang budak, tetapi ketika Harbul Yarmuk, beliau menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin apabila Sayyidina Zaid bin Harithah wafat, kepemimpinan dipegang oleh siapa? Ibnu Ami Nabi Muhammad, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kita bisa melihat bagaimana perpindahan, padahal Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi Muhammad. Tetapi lihat bagaimana seorang budak bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Karena kedekatan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan setiap seseorang akan mulia di sisi Allah selagi dia menjalankan kedekatan dirinya mengikuti jejak Nabi Muhammad. Baik di dalam ilmunya, menjadi pewarisnya Nabi Muhammad, kemudian di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya, di dalam dakwahnya. Ini sangatlah mulia. Makanya juga kita bisa melihat bagaimana dengan mereka para tabi'in. Mereka para tabi'in, ada di antara mereka para tabi'in, mereka para budak. Di antaranya Imam Al-Mujahid, Al-Imam Ibn Al-Mubarak. Banyak. Kalau antum baca Bukhari, ini kemarin kita baca Bukhari. Di antara sanad ruwat Al-Imam Al-Bukhari, banyak di antara golongan budak, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya diabadikan. Namanya diabadikan menjadi ruwat daripada rijal Imam Al-Bukhari. Ini kalau sudah dikatakan Imam Al-Bukhari as-sahih kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang paling akurat. Makanya kita ketika membaca Imam Al-Bukhari, Allahumma inna natawassalu bi ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijaliha wa asanidiha wa ruwatiha. Kita tawasul dengan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, kemudian dengan rijal dan sanad, dan kepada para ruwat yang ada di pada Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Lihat, kita ini tawasul. Ternyata kalau kita bisa melihat mereka ini, mereka bukan hanya sekedar mereka ahlul ilm, mereka juga sahibul wilayah. Cuman, nah ini dia, orang-orang Jawa nih di Indonesia, mereka senang dengan karamat. Dikit-dikit yang dicari karamat, dikit-dikit karamat. Oh ini hebat ya, oh ini sakti ya. Dicari yang sakti, disangkanya paling hebat. Saking saktinya nggak taunya majdub. Saya kalau ada orang majdub, di sini ada orang alim, saya lebih ngikutin orang alim. Saya mengikuti orang alim karena mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun majdubnya ilmunya tinggi, walaupun dia mengeluarkan karamatnya begitu hebat, tetap saya mengikuti orang alim. Walaupun dia orang alimnya biasa-biasa aja, kita ikuti beliau.
Tetapi kita bisa melihat mereka para ulama-ulama, tidak ada seorang wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti Sayyidina Imam Al-Junaid, seperti Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidina Imam As-Saqati, kemudian Imam Ahmad Rifai, Al-Imam Ad-Dasuki, Al-Imam Ash-Shadhili, kemudian Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, mereka para sadah, mereka para habaib, mereka tidak bisa mendapatkan makom yang begitu tinggi kecuali melalui jalur ilmu di dalam jalur pendidikan. Mereka mondok, mereka nyantri bersama para gurunya, walaupun tidak seperti pondok pesantren yang sekarang ini. Ya, yang ada kelasnya, yang ada kamar-kamarnya. Dulu mereka nyantri bagaimana? Mereka tinggal sama syekh, tinggal sama guru, mereka mengabdi, mereka menelaah, mengikuti bagaimana bersama beliau. Mereka tinggal di rumahnya, mengabdi dengan keluarganya, kadang menjadi supir, jadi tukang pijit, jadi tukang ngepel, jadi tukang sapu, jadi tukang suruhnya, jadi tukang masaknya, disuruh ngangon, disuruh nyawa. Ini mereka semua kerjaannya mereka bersama gurunya. Hakada orang-orang terdahulu. Kalau sekarang kan enggak, mereka tinggal di pondok pesantren, diserahkan kepada ustadz, kepada kiai, tinggal bayaran, hidupnya kayak di hotel. Betul gak? Ini anak-anak santri sekarang nikmat. Kalau saya bilang nih pondok-pondok pesantren yang sama Kiai Mudrik, yang pondok pesantren yang sekarang yang ada ini hotel semua. Betul. Tinggal didaftarkan ke pondok, kemudian sudah ada kamarnya, kemudian sudah ada tempatnya, kamar mandinya sudah ada, makannya sudah dimasakin, kadang-kadang ada laundrynya lagi. Kadang-kadang lebih-lebih lagi ada pondok pesantren yang mengatakan boarding school, udah ada satpamnya, ada tukang jaganya, ada tukang pelnya lagi, ada tukang bersihnya lagi. Ini kalau bisa pondok pesantren itu yang ngepel santri, yang nyuci santri, yang bersihkan santri, yang nyapu santri, yang jadi satpamnya juga santri. Dulu kami di kota Mekah 24 jam pernah jadi satpam. Bahkan kapan? 1 tahun jadi satpam. Dan kemudian baru digilir. Jadi satpam di pintu gerbang, terima tamu, kemudian menolak tamu, mengatakan Abuya pergi, Abuya enggak ada, kadang debat sama tamu, terserah. Kita menjalankan apa yang dikatakan oleh guru kami. Kadang-kadang Nabiullah Khidir datang, mau ketemu Sayyid Mafi. Anda bilang enggak ada urusan nih perintahnya guru. Ada syekh, ada ustadz al-murabbi al-haqiqi. Yang dimana kita ini mengabdi di lembaganya Nabi Muhammad, di tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat ketika mereka punya niat seperti ini, lahir Al-Imam Al-Mujahid, lahir Al-Imam Ibn Al-Mubarak, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Nafi', Al-Imam Nafi', Maula. Tahu Maula? Budak. Maula Ibnu Umar. Jadi budaknya Ibnu Umar, tetapi lihat, melahirkan Al-Imam Nafi', melahirkan siapa? Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Malik? Kemudian Sa'id Ibn Al-Musayyib, dari mantunya Abu Hurairah, dikatakan Sayyidut Tabi'in, seorang ulama besar. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata ilmu bisa mengangkat derajatnya seseorang ke derajat yang paling tinggi. Sadaqah magala Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana darajatnya? Satu darajat itu bagaimana? Ini khamsumiyati amin. Yaitu satu darajat perjalanan 500 tahun. Bayangkan bagaimana derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat ilmu. Dan mereka para ahli ilm ini, mereka para ahli ilm yang terkadang kita melihat Syekh Abdul Qadir Jilani, kita lihat karamatnya. Ternyata memang Syekh Abdul Qadir Jilani kita lihat identik dengan karamatnya, dengan kewaliannya beliau. Tetapi beliau didasari dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan belajar, dengan menempuh ilmu, dengan tirakatnya beliau ada di pondok pesantren. Kalau sekarang kan mereka pengen cepat-cepat jadi wali, pengen jadi wali instan. Kemana jadi wali instan? Langsung ke Gua Pamijahan, ngapain? Bertapa di sana. Seketika bertapa, nggak tahu ada tempatnya di mana. Mungkin kalau di Gua Pamijahan tempatnya wali, alhamdulillah mending. Kemudian pengen bertapa di bawah pohon, katanya tempat ini karamat. Nggak tahunya yang datang syaitan, iblis, dajjal. Ayo gimana?
Na'udzubillah min dzalik. Dapat jenengan karamat, mungkin dapat. Mungkin jenengan bisa terbang. Mungkin bisa jalan di atas air. Tapi gurunya syaitan iblis, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita ingin mendapatkan seorang guru, seorang syekh yang punya sanad pendidikannya dari guru ke guru sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ini para aulia-aulia Allah itu mereka tidak lain menelusuri dengan ilmu. Kalau kita melihat Tabagat, bagaimana mereka ulama-ulama ahli tafsir. Apakah mereka bukan ahli wilayah? Mereka wali. Al-Imam Malik terkenal dengan ilmunya. Al-Imam Malik terkenal dengan pendidikannya. Al-Imam Malik terkenal dengan muhaddis. Sekarang apakah sekelas Imam Malik yang punya akhlak budi pekerti ketika di kota Madinah, beliau ketika masuk di kota Madinah nggak pernah pakai sendal. Nggak pernah pakai sendal, takut akhlaknya sama Nabi Muhammad, takut apa? Takut sendalnya nanti menginjak bekas pijakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Apakah sekelas Imam Malik yang seperti ini bukan seorang wali? Wali besar. Bahkan para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jilani mengikuti akhlaknya siapa? Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i. Terkenal Imam Syafi'i dengan ahli ilmunya. Menurut saya karamat yang paling terbesar dengan Imam Syafi'i, beliau bisa mencetak murid-muridnya. Beliau bisa mengarang kitab Al-Um. Beliau bisa mengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Beliau bisa mengarang kitab Ar-Risalah. Ini adalah karamat terbesar indallah subhanahu wa ta'ala yang di atas melebihi daripada ilmu. Ada seorang ulama, saya ingat, saya dengar. Saya langsung katakan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad pernah ditawarin jadi wali kutub sedunia. Bahkan di atas di kutub. Dan kita tidak mau berbicara tentang wali-wali kutub apa gitu. Kita takut. Takutnya apa? Kita su'ul adab. Beliau magomnya lebih tinggi, kemudian merendahkan beliau. Berarti su'ul adab sama orangnya. Kalau kita mengatakan beliau rendah, su'ul adab sama walinya. Kalau kita mengatakan sama walinya, itu terlalu besar, ternyata ada di bawah kita su'ul adab sama Allah. Mau diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan apa? Aku lebih memilih menjadi magomnya Imam Suyuti, mengarang buku, mengarang kitab, mendidik santri, mencetak ulama. Ini keberkahan yang paling terbesar. Yang terkadang, maaf, orang Jawa ini kadang-kadang, orang Jawa ini orang Indonesia, ini kadang-kadang pikirannya selalu kepengen wali. Ya Abu ya, kalau mau jadi wali sebentaran. Mudah kalau mau jadi wali. Ini tadi Bapak sudah jadi wali sama anaknya. Kalau ingin menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, di situ persyaratannya harus dengan belajar, dengan pendidikan, dengan guru, dengan syekh, dengan murabbi. Nah, di situ ada keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah di sini Kiai Mudrik punya aplikasi bagus. Aplikasinya apa? Mendidik anak-anak santri setelah mereka belajar, setelah menuntut ilmu, sudah khidmah, baru ayo buka pesantren di kampung, buka pesantren di desa, buka pesantren di pegunungan. Ini alangkah indahnya. Ini sebenarnya marketingnya orang Cina. Sebenarnya bukan punya orang Cina, orang ngomong punya orang Cina, bukan. Ini punyanya Nabi Muhammad. Ini punyanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering mengutus sahabat untuk dakwah. Masuk ke negeri sana, masuk ke negeri sana. Ini metodenya Nabi Muhammad. Apalagi kota Semarang. Maaf, ini kota Semarang. Kalau gunung-gunung tempat-tempat ini, kalau tidak didirikan pondok pesantren, tempat-tempat pendidikan, akan menjadi apa? Apakah mereka akan mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, untuk masyarakat suatu rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kenikmatan kalau di kampung tersebut ada lembaganya Nabi Muhammad, ada pesantren, ada tempat pendidikan yang akan mengajarkan anak-anaknya untuk mengenalkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi situ ada masjid, kemudian di situ ada musala, kemudian diajarkan bagaimana caranya tawasul, bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya untuk meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini memang berdoa. Ternyata ada metodenya para ulama, metodenya para kiai
untuk mendapatkan doa yang paling tercepat, yang paling hebat, ya udah ini dia metodenya para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita. Yang lebih-lebih lagi, yang alhamdulillahnya di sini pondok pesantren mengikuti metodenya mereka ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah yang sudah jelas manhajnya, yang sudah jelas akidahnya, mulai dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, para tabi'in, tabi'in, kemudian sampai Sayyidina Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, sampai sekarang kita telusuri semua para ulama, mereka Asy'ariyah akidatan. Dan sekarang di seluruh penjuru dunia, tidak ada negeri, tidak ada kampung di seluruh penjuru dunia kecuali mereka Asy'ariyah akidatan. Maliki Asy'ari, Hambali Asy'ari, Maturidi Asy'ari, Hanafi Asy'ari Maturidiyah. Kalau kita menelusuri seluruh penjuru dunia, ketika kami di kota Mekah, tidak ada ulama dari penjuru pelosok-pelosok dunia kecuali mereka mengatakan, ya Habib, kami Asy'ariyah akidatan. Jadi seluruh penjuru dia akidahnya Asy'ariyah. Kalau kita ingin menelusuri mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad yang telah menyusun kitab, mereka para wali-wali Allah, ternyata kita telusuri mereka akidahnya Asy'ariyah. Saya katakan kayaknya kalau bukan Asy'ariyah nggak ada yang jadi wali deh. Betul Pak Umar? Iya, karena nggak yakin dengan karamat. Mereka mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Yang ternyata karena mereka tidak memahami. Nah, sekali lagi ini pondok pesantren Sibaweh. Ini baru dengar ini ada pondok pesantren namanya Sibaweh. Pondok pesantren bahasa. Sebenarnya bahasa itu bid'ah Pak. Bahasa adalah bid'ah. Jadi jenengan ini ahli bid'ah semua. Kiai Mudrik bapaknya bid'ah. Kenapa saya katakan bid'ah? Karena zaman Nabi Muhammad gak ada yang namanya nahwu. Zaman Nabi Muhammad gak ada pelajaran sorof. Zaman Nabi Muhammad gak ada pelajaran balaghah. Tetapi mereka semua sudah mempelajari yang namanya balaghah, yang namanya nahwu, yang namanya sorof, sudah mendarah daging dengan mereka sendiri. Mereka ahlul Arab, mereka para penyair. Mereka ahlul ilm, mereka ahli bahasa. Mereka berlomba-lomba dengan mengatakan bahasa yang begitu indah yang paling terbaik. Bagaimana cara mengungkapkan bahasa yang terbaik? Jadi kalau orang dikatakan allamah, dia ahli bahasa. Makanya Al-Quran mu'jaz bi kalami. Al-Quran menandingi itu semua dan menjatuhkan, mengalahkan semuanya dari orang-orang ahli bahasa. Makanya Al-Quranul Karim lughatul Arabiyyah, dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang paling indah. Tidak ada yang menandingi lughal Arabiyyah kecuali Al-Quranul Karim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini lughatul Quran, lughati ahli jannah. Lughahnya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Al-Quranul Karim, al-mu'jaz bi kalami. Bahkan bukan hanya al-mu'jaz, al-muta'abbad bi tilawati. Orang yang membaca Al-Quran sudah bagian daripada ibadah. Jadi dulu mereka ketika mendengar Al-Quran, Masya Allah, ini bukan bahasanya manusia ini. Ini bahasanya sangat hebat sekali. Orang bingung. Orang ahli sastra ini bingung dengan bahasa Al-Quranul Karim. Terus kenapa kok bisa terjadi yang namanya ilmu nahwu? Dulu mereka ketika berbicara dengan menggunakan nahwu. Mereka ketika berbicara sudah menggunakan sorof. Mereka berbicara sudah menggunakan dengan balaghah. Dengan bahasa sastra Arabnya. Sudah mengerti semuanya. Kemudian terjadi pemerosotan. Yang terjadi para sahabat berpencar kepada seluruh penjuru dunia, dan kemudian terjadi dakwah, dan kemudian setelah dakwah banyak dari golongan orang-orang ajam masuk, dari orang Romawi, dari orang Persia, ya, dari orang Habasyah. Ini mereka dari orang Syam yang bagian bukan Arab, itu mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah, ke negeri Irak, mau ngapain? Mereka bergabung menjadi murid-muridnya para sahabat Nabi Muhammad dan menjadi muridnya para tabi'in. Nah, terjadilah terkontaminasi bahasa. Contohnya, dulu orang Jawa itu tidak ada yang berbicara kecuali pakai bahasa kromo inggil, betul? Kromo inggil.
istilahnya bahasa yang paling fushahnya orang Jawa. Dengan sastranya Jawa. Kemudian sekarang berubah lagi jadi kromo. Sekarang jadi ngoko. Bahasanya orang Semarang, bahasanya orang Pekalongan, bahasanya orang Cilacap, orang Tegal. Yang tadinya bahasanya halus, kan bagus. Jenengan asmane sinten, kan enak. Diganti, kok jenenge sopo? Ayo. Betul gak? Apalagi yang ngapak-ngapak. Beda. Jadi ada kemerosotan bahasa. Orang Pekalongan, iya ra, pakai ra. Pakai si. Tahu orang Semarang gimana? Berarti ada kemerosotan bahasa gak? Ada. Saya punya madrasah, itu anak-anak orang Jawa, ibunya Jawa, bapaknya Jawa. Ketika belajar bahasa Jawa gak bisa. Betul gak? Terjadi ketika itu kemerosotan dalam lughah Arabiyah di dalam bahasa. Yang seharusnya mereka mengatakan dengan bahasa yang bagus, mereka tidak salah di dalam awakhirul kalim, di dalam i'rabul kalimat, yang seharusnya fathah kemudian dijadikan dhamma. Yang seharusnya dhamma menjadi fathah. Ini kesalah fatal. Kesalahan seperti anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia mengatakan ma ahsanus samai. Ya waladi ya binti. Kalau ingin mengatakan nujumuha yang paling afdal di atas langit bumi ini, apakah bintang ataupun bulan ataupun yang langitnya? Kata anaknya bukan itu, saya maksudnya ingin ta'ajub. Ingin memuliakan, ingin mengatakan bagus sekali, indah sekali. Kalau ingin mengatakan ta'ajub indah sekali, mahasana sama. Kesalahan di dalam bahasa. Akhirnya ngadu sama Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, kada wa kada. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan apa? Al-lafdu al-murakabu al-mufidu al-wad'i wa aksamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali mana udhu. Disuruh bikin nahu, dibikin qaidah dasarnya Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali bapaknya bid'ah di dalam lughah bahasa. Kalau mengatakan bid'ah, yang nyuruh Sayyidina Ali. Makanya Al-Quran, dulu Al-Quran ini tidak ada yang menulis Al-Quran. Kalau Anda yang mengatakan bid'ah, ya sudah Al-Quran hafalin sudah. Hafalin Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada titiknya, tidak ada komanya, tidak ada dua barisnya. Anda tidak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana tha, mana jim, mana kho, mana dal, mana shin. Ini semuanya bingung. Dulu Al-Quran itu diturunkan mereka semua hafal. Setelah menghafal, di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, di sini ada perintah untuk penulisan Al-Quran. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman di zaman Sayyidina Utsman pengumpulan Al-Quran, para hufadzul Quran. Dan Rasulullah sudah memberikan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Khudul Quran min Ubay, khudul Quran min Zaid, khudul Quran min fulan, hufadzul Quran. Dikumpulkan mereka ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Imam Zaid, kemudian Ubay, fulan, para hufadzul Quran. Sayyidah Aisyah dikumpulkan. Kemudian disepakati Al-Quran Al-Karim. Ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad secara bitadrij. Ternyata walaupun pecah-pecah, tetapi urutannya itu dari Nabi Muhammad. Para sahabat mengetahui urutan-urutannya. Akhirnya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Disepakati ini Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Al-Qur'an berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Al-Qur'an berbeda dengan ini, saya berbicara ini nanti larinya ke bahasa. Ini karena pesantren ini Sibaweh. Tidak apa-apa ya. Al-Quran turun bitadrij 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Yang di kota Mekah namanya Makkiyah, yang di Madinah namanya Madaniyah. Ada yang Safariyah, ada yang Hadariyah. Nah, ini kan turunnya satu persatu Al-Quran. Sedikit, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Ada yang 1 surat, tetapi berbeda-beda gak? Berbeda-beda. Tapi kita bisa lihat bagaimana kecerdasannya sahabat Nabi Muhammad. Ini Rasulullah mengatakan,
Ya Ali, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, taruh di Al-Fatihah. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, taruh di surat ini di nomor segini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Taruh di ayat ini, di ayat ini. Kemudian surat Al-Maryam, surat ini ada di sini. Di nomor segini. Ayat ini ada di surat Al-Baqarah di ayat nomor 200. Surat ini ditaruh di ayat seperti ini, seperti ini. Waduh, Masya Allah. Ini kalau sekarang urusannya siapa? Urusannya komputer. Urusannya komputer. Meletakkan. Tek, 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 tek. Tapi lihat sahabat Nabi Muhammad. Berarti otaknya sahabat seperti komputer. Dia bisa hafal, meletakkan suratnya ada di sini. Ayat ini ada di surat Al-Baqarah, kemudian ayat ke-200. Yang ini ada di ayat 100, yang ini di ayat 10, ini di ayat 11, ini di ayat. Belum lagi surat Maryam, belum lagi surat An-Nisa, belum lagi surat Al-Maidah, belum lagi Allah. Ini hebat sekali para sahabat Nabi Muhammad. Nah, kemudian dikumpulkan ada tauqifi minan Nabi Muhammad. Ya, ini yang meletakkan ayat-ayatnya ini, surat-suratnya, nomor-nomornya itu Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Nah, kemudian terjadilah di zaman Sayyidina Utsman penulisan Al-Quran. Nah, setelah penulisan Al-Quran itu disepakati oleh seluruh mereka para sahabat Nabi Muhammad, ini namanya ijma'. Ijma' seluruh para sahabat Nabi Muhammad, ini Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah melalui jalur Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau Zabur, Taurat, Injil langsung turun kepada mereka. Langsung turun kepada mereka. Tapi yang terjadi mereka keberatan. Makanya kita doa ada apa? Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fun isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangankan beratkan kami ini terbelenggu sebagaimana mereka orang-orang umat-umat terdahulu atas perintah Allah, karena Taurat, Zabur dan Injil diturunkan secara langsung. Mereka keberatan di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan syariat. Tapi lihat Nabi Muhammad, syariatnya bitadrij, sedikit demi sedikit. Ini kenikmatan. Nah, di zaman Sayyidina Utsman terjadi penulisan Al-Quran. Setelah penulisan Al-Quran terus difotokopi. Di mana difotokopinya? Tembalang, Gunung Pati. Bukan difotokopi, ditulis ulang. Namanya dinasakh. Dinasakh, ditulis ulang. Dari satu Al-Quran ditulis menjadi 4. Setelah menjadi 4, ini Al-Quran yang ijma', kirimkan kepada fikulil amsar. 1 di Madinah, di Hijaz, 1 di Syam, ditaruh di Irak dan di Mesir. Biar mereka nanti menelaah dan mereka yang fotokopi nanti semua. Di kampungnya mereka masing-masing. Di tempatnya mereka masing-masing. Jadi ada tukang nasakh. Nanti jangan pikirin fotokopi, bukan. Jadi tulis ulang. Jadi memang kalau sekarang ente pergi ke tukang fotokopi, dulu ada toko tukang menulis kitab. Namanya nasakh. Nulis. Nah, setelah itu Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Mulai sekarang orang pada kebingungan. Ini gimana ini biar gak ada yang salah, karena orang-orang ajam udah pada masuk semua. Orang Romawi ada masuk Islam, orang Persia pada masuk Islam. Akhirnya yang terjadi gimana caranya nih? Ya sudah, kita buat bid'ah yang baru. Bid'ah apa? Kasih baris. Oh, masih kebingungan. Ini tidak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana tha. Tidak bisa membedakan mana jim, mana ha, mana kho. Dal, sin, shin, sod, to, ain, ghain. Ini kan sama semua. Dan tidak ada titiknya. Dulu penulisan Anda dengan talagi, dengan ustadz, dengan kiai, dengan syekh, dengan guru, sehingga bisa baca. Jadi kalau tanpa guru gak ada yang bisa baca. Sulit. Gak ada yang bisa baca. Akhirnya yang terjadi, ya sudah, kalau begitu kasih baris. Biar mudah. Awakhirul kalim. Kan sudah ada nahu. Sayyidina Ali, Abul Aswad II Ali, dan para ulama-ulama ahli nahu. Selesai,
kemudian masih kesulitan. Ini gimana caranya baknya, taknya, taknya. Oh ya udah titik di bawah 1 ba, di atas ta, titik 3 ta, kemudian jim titiknya ada di tengah, yang ha nggak ada titiknya, kho ada titiknya, dal. Nah, ini mulai penitikan. Sudah mulai ada penitikan, alhamdulillah. Nikmat tidak? Nikmat. Sekarang ada lagi yang bacanya salah lagi. Mereka salah di dalam wakaf. Berhentinya mestinya dzalikal kitabul la raiba fihi. Boleh gak berhenti? Hudal lil muttaqin. Ini kadang-kadang berhentinya dzalikal kitabul la raiba. Enggak boleh. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Berhenti. Hudal lil muttaqin. Atau mau disambung lagi sih. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya di dalam berhentinya. Nah, berhenti enggaknya itu kita belajar sama guru. Kita aja waktu belajar Al-Qur'an talaqi ma syekh waktu di Mekah, itu Al-Qur'annya kita penuh dengan titik komanya. Oh, berhentinya di sini. Oh, berhentinya di sini. Oh, ininya di sini. Oh, ininya di sini. Itu yang sekarang sudah ada yang titik, koma, kemudian ada wakaf lazim, wakaf jaiz. Ini kan ijtihadnya para ulama. Ijtihad para ulama. Sekarang masih ada lagi yang nggak bisa baca buku, nggak bisa baca Al-Quran. Akhirnya terjadi yang namanya kaidah. Kaidah apa? Alif fathah a, alif kasrah i, alif doma u, a i u. Biar lebih makharijul hurufnya lebih bagus lagi, karena orang Jawa sulit. A kadang-kadang. Bukan a i u a u an ani a na minal mu'ni ma'ian maiya ani a babi bu bab buban bani babana minal mu'ni mabiban bani ba. Ini kan kaidah mengajarkan, makanya keluar namanya kaidah Baghdadiyah. Setelah kaidah Baghdadiyah upgrade baru keluar yang namanya qiraat, yang namanya iqra. Keluar lagi upgrade baru jadi qiraati. Setelah qiraati ada fasahati. Setelah fasahati ada yambu'ah. Setelah yambu'ah ada lagi yang namanya metode Al-Quran. Sekarang ada lagi yang lebih malas lagi. Beli Al-Quran, kemudian sudah ada aplikasinya, tinggal beli pulpennya yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca siapa? Pulpennya. Betul? Ngikutin. Kalau dulu kan kita pakai lidi ngikutin. Bismillah, yang baca jenengan. Sekarang enggak, yang baca apa? Pulpennya. Betul? Sekarang ini. Anak-anak santri sekarang lebih malas lagi. Diajarin lagi. Ini bacaannya salah. May yaghsyaha. Nun mati ketemu ya. Hada itu kombiguna. Oh iya Ustaz. Ayah kasih warna merah. Kasih warna biru. Kasih warna hijau. Ini kemerosotan. Ini nggak tahu di nanti ke belakang kayak gimana lagi nanti. Yang sekarang sudah mulai terjadi nggak mau baca Al-Quran. Beb, saya nggak mau baca Al-Quran nih Beb. Al-Qari kasami'. As-sami kal-qari. Orang yang dengar seperti orang yang baca. Ya sudah, saya pakai aplikasi aja di HP. Tinggal dengerin. Ini terjadi. Kemerosotan. Nah, ketika perpindahan kemerosotan tersebut, makanya lahirlah Al-Imam Sibawayh. Pada tahun-tahun 300-400-an Al-Imam Sibawayh. Untuk apa? Mengajarkan tata baca bahasa Arab. Biar nggak salah bacanya, biar nggak salah nahunya. Al-Imam Sibawayh. Makanya keluar deh tuh. Ada kitab Jurmiyah, ada Mukhtasar Jiddan, ada Mutamimah Jurmiyah, kemudian ada Kawakibud Durriyah, ada Alfiyah, ada Ibn Agil, kemudian ada Hasyiyah, ada Qatrun Nada. Oh, kitab-kitab ini sebelum Sibawayh ini. Jadi mereka juga dengan ahli bahasanya hebat-hebat. Kemudian pelajaran sorof lagi, diajarin lagi sorof, diajarin lagi i'lal, diajarin lagi qawafi, diajarin lagi bagaimana al-insya. Nahwu lughal Arabiyah semuanya. Jadi saya harapkan di pondok pesantren ini dengan nama Sibawayh kalau bisa mengedepankan dengan lughal Arabiyahnya, dengan nahunya,
dengan sorofnya, dengan ilmu bayannya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya, ilmu qawafinya, kemudian tahsinul khatnya, kemudian insya'nya, kemudian imla'nya. Ayo imla' penting. Kadang-kadang kita kebingungan, naruh hamzah di atas. Ayo hamzahnya di atas atau di bawah? Di atas ya atau di bawah ya? Ayo di atas nabrah atau di bawah nabrah? Atau hamzahnya sendirian? Ini kan kadang-kadang ada kesalahan di dalam penulisan. Ada kesalahan di dalam penulisan. Kalau sudah salah nulis fatal maknanya nanti. Nah, makanya di sini pelajaran pondok pesantren ini tidak lain tidak didapatkan kecuali di pondok pesantren, biar Anda dengan pondok pesantren Sibawih ini menjadi ahli bahasa untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Andalah yang akan memperjuangkan Nabi Muhammad, Anda yang akan menjadi penerusnya Nabi Muhammad. Maka dari itu Anda harus banyak-banyak belajar, menuntut ilmu di pondok pesantren dengan mengabdi, dengan belajar, dengan menuntut ilmu yang sesungguh-sungguhnya, yang insya Allah keberkahan yang akan kita dapatkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.